kita belajar zigomikota, cirinya punya sifat tidak bersekat, irisannya tersusun dari kitin, menyerap nutrisi dari inangnya. Hifa diapit oleh sporangiopor, soal namanya pada zigomikota. Terdapat miselium bercabang banyak, itulah semua struktur tubuhnya zigom. Keluarga Jikunada Indonesia, Sakura Rekod Surabaya, Jikunada Bela Karnima. Klasifikasi zigot terbagi menjadi tiga, kilo kudus dan di sapi surga ada muter. Tiga punya pada nasi tempe serta roti, muter-muter biasa uraikan kotoran. Zigomikotina punya dua cara untuk bereproduksi, kawin dan tak kawin, memakai zigospora untuk seksualnya. Fragmentasi hifa itu aseksual, mengusung tikus sama juga penyebabnya. Masukkan ke kulkas supaya tidak membusuk. Rizobus orize untuk pembuatan tempe, proteinnya tinggi untuk makan sama nasi. Akan menjelaskan tentang zigomikota. Yang pertama, kami akan menjelaskan tentang pengertian dan ciri-ciri. Kedua, struktur tubuh. Ketiga, reproduksi. Keempat, klasifikasi. Dan yang terakhir, peran positif dan peran negatif dari zigomikota. Selamat menyaksikan dan semoga bermanfaat. Ini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dan ciri-ciri zigomikota. Pengertian zigomikota adalah jamur yang memiliki zigospora selama proses reproduksi seksualnya. Ciri-ciri zigomikota yang pertama, heterotrof saprofit. Zigomikota mendapatkan makanannya dengan menyerap nutrisi dari organisme yang telah mati maupun organik lainnya. Yang kedua, tersusun atas hifa dan miselium. Hifa adalah benang-benang halus yang menyusun tubuh jamur, sedangkan miselium adalah cabang-cabang dari hifa. Yang ketiga, memiliki hifa tidak bersekat, disebut juga dengan aseta. Pada hifa ini mengalami massa sitoplasma yang panjang dan mengandung ratusan hingga ribuan nukleus, sehingga dapat disebut juga dengan hifa senositik, yaitu hifa yang berinti banyak. Yang keempat, memiliki sporangium yang dapat menghasilkan spora. Pada sporangium atau kotak spora terjadi pembelahan secara mitosis yang menghasilkan sporangiospora dengan kromosom yang haploid. Reproduksi yang menghasilkan spora dapat dilakukan menggunakan dua cara. Yang pertama yaitu cara seksual dan yang kedua adalah cara aseksual. Untuk reproduksi secara seksual dilakukan ketika kondisi lingkungan kurang mendukung. Pada reproduksi seksual ini terjadi peleburan antara dua hifa yang berbeda, yaitu hifa positif dengan hifa negatif. Untuk reproduksi aseksual terjadi ketika lingkungan mendukung. Pada reproduksi aseksual ini terjadi fragmentasi hifa atau pemutusan hifa. Hifa yang putus tersebut akan jatuh dan bila jatuh di tempat yang sesuai akan menghasilkan sporangium spora. Kita belajar mengenai pengertian dan ciri-ciri dari zigomikota. Selanjutnya kita akan belajar mengenai struktur tubuh dari zigomikota. Di sini saya sudah menggambarkan struktur tubuh
tubuh dari zigomikota, dan saya akan menjelaskan bagian apa saja yang ada di zigomikota beserta dengan fungsinya. Di bagian yang bercabang ini adalah rizoid. Rizoid pada zigomikota adalah sebagai akar atau tempat menempelnya jamur zigomikota pada substrat. Bagian yang tegak ini adalah sporangiosfer. Sporangiosfer ialah hifa tegak yang pada bagian ujungnya memiliki sporangium berbentuk globular atau berbentuk bulat. Nah, saya sudah bilang sporangium. Sporangium itu ialah tempat atau penghasil spora atau bisa disebut juga sebagai kotak spora. Nah, di dalam sporangium ini terdapat spora yang titik-titik ini. Nah, spora itu dalam fungi zigomikota digunakan sebagai tempat ataupun alat perkembangbiakan. Selanjutnya, di bagian yang menjulang ini disebut dengan stolon. Stolon ialah hifa mendatar yang pada nantinya akan membentuk jaringan permukaan pada substrat. Itu tadi struktur tubuh daripada zigomikota. Semoga bermanfaat. Saya akan menjelaskan tentang reproduksi zigomikota, tepatnya reproduksi seksual. Reproduksi seksual dilakukan dengan cara konjugasi. Berikut ini adalah siklus reproduksi secara seksual. Ini adalah hifaplus dan ini adalah hifamin. Hifaplus dan hifamin mengalami peluruhan pada dinding-dinding selnya dan mengalami peleburan inti. Bersatu. Kemudian menghasilkan zigospora. Zigospora akan mengalami perkecambaran dengan hifa tegak. Sporangium dibentuk di ujung sporangiosfer. Kemudian masing-masing spora akan berdebar membentuk miselium dan kembali lagi ke masing-masing hifa. Itulah reproduksi seksual pada zigomikota. Saya akan menjelaskan tentang reproduksi aseksual. Reproduksi aseksual atau reproduksi vegetatif dilakukan dengan cara fragmentasi hifa dan pembentukan spora aseksual. Hifa dewasa yang sudah terpisah akan tumbuh menjadi sporangiosfer yang ujungnya terdapat sporangium. Sporangium yang sudah matang akan jatuh dan tersebar atau menjadi spora. Spora yang tumbuh di lingkungan yang cocok atau sesuai akan tumbuh menjadi miselium baru atau individu baru. Di sini kami akan menjelaskan tentang klasifikasi dari fungi zigomikota. Yang pertama, Rhizopus orizae. Yang kedua, Rhizomucedo. Yang ketiga, Theophilus sp. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang Rhizopus orizae. Rhizopus orizae juga disebut dengan jamur tempe. Habitatnya yaitu di tanah yang lembab, organisme yang telah mati, dan tempe. Ciri-cirinya, yang pertama, hifa tidak bersekat. Yang kedua, hidup sebagai saprotof atau saprofit, yaitu dengan cara memuraikan organisme yang telah mati atau senyawa organik. Yang ketiga, bereproduksi secara seksual dan aseksual. Seksualnya yaitu dengan cara konjugasi atau mentransfer bahan genetik dari satu individu ke individu lainnya. Reproduksi aseksualnya yaitu dengan spora non-motil yang dihasilkan oleh sporangium. Yang keempat, koloni berwarna putih dan berangsur-angsur menjadi abu-abu. Yang kelima, stolon halus atau agak kasar dan tidak berwarna hingga kuning kecoklatan. Yang keenam, berperan dalam pembuatan tempe. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang Mucormucedo. Mucormucedo ini bisa juga disebut dengan jamur kelapa. Mucormucedo ini berhabitat di kotoran hewan dan sisa-sisa makanan. Ciri-cirinya adalah bersifat saprofit atau nutrisinya diperoleh dengan
menguraikan organisme yang telah mati. Sporangium miliknya tumbuh pada ujung hifa yang muncul tegak dari substrat. Miselium berkembang dalam substrat, berperan dalam menguraikan kotoran ternak. Selanjutnya, saya akan menjelaskan klasifikasi jamur zigonikota yang terakhir, yaitu Phylloblus sp. Phylloblus sp juga disebut juga dengan jamur penembak ulung. Jamur ini biasa hidup pada kotoran hewan ternak herbivora seperti kambing, domba, dan sapi. Jamur Phylloblus sp tidak dapat bereproduksi tanpa adanya bantuan dari cahaya. Inilah gambar dari Phylloblus sp. Akan menjelaskan tentang peran positif dan negatif dari jamur zigonikota. Nah, yang pertama adalah peran positif dari jamur zigonikota. Nah, yang pertama jamurnya ada Rhizopus onyza yang biasa dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar untuk pembuatan tempe seperti ini. Nah, yang kedua adalah jamur Mucor mucedo. Mucor mucedo biasa kita temukan pada kotoran hewan. Nah, jamur ini tuh dapat menguraikan kotoran hewan tersebut agar tidak mengganggu lingkungan sekitar. Yang ketiga adalah Mucor javanicus. Mucor javanicus adalah jamur yang terdapat pada ragi. Nah, jamur ini tuh dapat membantu proses fermentasi dari singkong menjadi tape. Nah, yang kedua adalah peran negatif dari jamur zigonikota. Yang pertama adalah Rhizopus solonifer. Rhizopus solonifer adalah jamur yang terdapat pada roti yang dapat mengakibatkan roti ini tuh